Perkenalkan, saya Rizka Kurniawati, NPM 19031031055. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D, semester 5. Dalam video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan alat peraga yang saya buat, yaitu kantong pembawa sifat surat-surat bangun datar kelas 4 semester 5. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep media pembelajaran dan bangun datar itu sendiri. Yang kedua adalah alat peraga yang saya buat, termasuk di dalamnya ada alat dan bahan yang saya butuhkan untuk membuat alat peraga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pembuatan alat tersebut. Yang keempat adalah cara kerja sekaligus kegunaan dari alat peraga yang sudah saya buat. Kita masuk poin yang pertama adalah konsep media pembelajaran dan bangun ruang itu sendiri seperti apa. Ada banyak sekali tokoh yang mendefinisikan mengenai media. Di antaranya, yang pertama adalah menurut Rusman. Menurut Rusman, media itu adalah sistem komunikasi yang berbentuk cetak, dengar, maupun pandang, termasuk di dalamnya perangkatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada menurut Rustadi dan Sucipto yang mendefinisikan bahwa media itu adalah alat-alat grafis, fotografis, maupun alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah dan menyampaikan data-data yang bersifat visual maupun verbal. Dari dua pengertian media menurut beberapa tokoh tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran itu adalah alat yang bisa berbentuk cetak, elektronik, atau sebagainya, termasuk di dalamnya juga ada alat peraga yang berfungsi untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dalam buku ke dunia nyata sehingga anak-anak itu mudah dalam memahami dan menyerap informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke bangun datar. Bangun datar sendiri itu adalah bangun yang berbentuk dua dimensi, berbentuk di bidang datar yang dibatasi atau mempunyai beberapa ruas garis. Antara satu bangun datar dengan bangun datar yang lainnya pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Karakter ini yang disebut dengan sifat-sifat bangun datar. Dalam video kali ini yang akan kita bahas ada 7 bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh persegi itu diantaranya dia mempunyai 4 sisi, memiliki sudut yang sama besar di setiap pojoknya berjumlah 90 derajat, berarti keempat sudutnya itu berjumlah 360 derajat. Kemudian dia juga mempunyai 4 sumbu simetris. Yang kedua ada segitiga. Segitiga itu memiliki sifat-sifat, diantaranya dia memiliki 3 buah sisi, kemudian memiliki 3 buah sudut, 1, 2, dan 3, dan ketiga sudutnya ini berjumlah 180 derajatnya adalah belah ketupat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh belah ketupat diantaranya dia memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi, sudut-sudut yang berseberangan itu sama besar, dan memiliki 2 buah simetri lipat. Untuk yang selanjutnya, yaitu adalah bangun persegi panjang. Persegi panjang itu sifat-sifatnya diantaranya memiliki 4 buah sisi, memiliki 4 buah titik sudut, sudut-sudutnya itu sama besar, yaitu berjumlah 90 derajat, sama seperti dengan persegi. Berarti keempat titik sudutnya itu berjumlah 360 derajat dan memiliki 2 buah simetri lipat atau sumbu lipat. Yang kelima yaitu lingkaran. Lingkaran itu memiliki sifat-sifat yang pertama, dia memiliki 1 buah sisi yang melengkung sampai ke lengkung berikutnya, kemudian tidak memiliki titik sudut dan memiliki sumbu lipat dan sumbu putar yang nilainya tak terhingga. Untuk bangun yang keenam yaitu trapesium, di mana sifat-sifat trapesium
yaitu memiliki 4 buah sisi, memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, namun besarnya itu atau panjangnya itu tidak sama. Untuk bangun yang terakhir itu ada jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang itu diantaranya yang pertama adalah memiliki 4 buah sisi, memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang, juga memiliki 4 buah titik sudut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai alat peraga yang saya buat untuk mempermudah proses menyampaikan bangun datar, terkhususnya sifat-sifat yang dimiliki bangun datar kepada siswa. Saya membuat amplop pembawa sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah bahan dan alatnya. Untuk alat, saya menggunakan pisau, gunting, ada juga lem lilin, korek api, ada juga penggaris. Bahannya diantaranya ada kardus, ada sampul buku yang sudah tidak terpakai untuk membuat amplop-amplopannya, dan ada juga kertas karton berwarna biru atau berwarna yang lain juga boleh, tergantung dengan kreativitas. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu cara pembuatan atau langkah-langkah pembuatan alat peraga yang sudah saya buat, yaitu amplop pembawa sifat-sifat bangun datar. Ada 3 step. Yang pertama adalah cara membuat papannya, dan yang kedua adalah cara untuk membuat amplop-amplopannya, dan yang ketiga adalah tahap finishing atau penyatuan berbagai komponen dalam papan tersebut. Yang pertama adalah proses pembuatan papan amplop tadi. Caranya, kita siapkan kardus kurang lebih 60 x 40 cm. Kemudian setelah kita sudah potong, kita sesuaikan dengan ukuran karton. Kita ambil karton, kita ukur karton itu sebanyak selebar 60 x 40 cm itu tadi. Kemudian jika sudah dipotong dengan menggunakan gunting, maka kita tempel pada kardus yang tadi sudah kita potong terlebih dahulu. Itu adalah cara pembuat papannya. Cukup mudah kan? Kemudian yang kedua adalah cara untuk membuat amplopnya. Cara untuk membuat amplopnya, di sini saya sarankan untuk menggunakan berbagai varian buku-buku tulis yang sudah tidak terpakai dengan beraneka ragam gambar. Supaya apa? Supaya anak-anak itu semakin menarik melihat papannya tersebut. Nah, untuk amplopnya kita buat berbentuk persegi panjang. Kira-kira panjangnya itu sekitar 20-an, 25. Kemudian lebarnya itu sekitar 15 cm. Kita potong segitu. Kemudian kita sisihkan di bagian atas dan di bagian samping serta bawahnya itu kira-kira sebanyak 2 cm. Ini berfungsi untuk mengelem, untuk lem, tempat lem ketika nanti amplopnya disatukan. Kemudian disatukan banyak 3/4, 1/4-nya itu untuk tutupnya. Kita buat amplop-amplopannya tadi itu sebanyak 7 buah. Jangan lupa untuk mengisinya dengan surat-suratnya itu tadi. Untuk surat-suratnya itu disesuaikan dengan warna bangun datarnya. Bisa sekreatif kalian membuat bentuk suratnya. Untuk bangun datarnya ini saya menggunakan kardus yang sudah tidak terpakai, sisaan dari membuat papan itu tadi. Kemudian ditempel dengan menggunakan kertas warna-warni yang disesuaikan juga dengan warna dari surat yang ada di dalam amplop itu tadi. Misalkan persegi itu dengan warna merah, suratnya juga warna merah. Kemudian ada juga belah ketupat warnanya oranye, terus di suratnya juga warna orange. Ini tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak
sangat mudah ingat bahwa yang tadi milik persegi itu adalah warna merah suratnya, milik belah ketupat itu adalah warna orange, dan lain sebagainya. Untuk tahap yang ketiga adalah finishing atau penyatuan berbagai komponen tadi. Nah, setelah semuanya sudah terbuat, papannya sudah terbuat, kemudian bangun-bangunnya sudah terbuat, dan amplop-amplopannya juga sudah terbuat, maka kita tempel pada papan yang sudah kita buat tadi. Kita tempel berseberangan, kita kasih nomor, dan kita hias dengan sekreatif kita. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu cara kerja dan kegunaan dari alat peraga yang sudah saya buat. Cara kerjanya itu adalah dengan cara siswa itu mengamati terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di blok sebelah kiri, karena pada alat peraga ini terdiri dari dua blok, yaitu blok kanan dan blok kiri. Dimana blok kanan itu diisi dengan amplop-amplopnya, dan blok kiri itu diisi dengan bangun datar atau replika dari bangun datar tersebut. Di sini dihadirkan bangun datar, namun siswa-siswa itu belum tahu ini bangun datar apa. Itu cara kerjanya. Kemudian dengan seperti itu mereka bisa melihat di sifat-sifat yang bangun datar miliki di sebelah kanan dengan cara melihat di dalam amplopnya. Namun setelah melihat, mengamati, dan mereka membaca sifat-sifat dari bangun datar tersebut, mereka juga belum tahu loh ini bangun apa. Mereka masih bertanya-tanya. Kemudian mereka mengambil sifat-sifat itu. Nah, jawaban dari bangun datar yang ada, jawaban dari nama bangun datar itu sendiri terselip di dalam tutup amplop tersebut. Ini fungsinya apa? Supaya anak-anak itu bukan hanya tahu namanya, tapi juga terlebih dulu sudah mengamati, ini gambarnya seperti ini loh. Sehingga bukan hanya tahu namanya, tetapi sudah ada di bayangan anak bahwa yang namanya persegi, yang namanya persegi panjang, lingkaran, ini bentuknya seperti ini, sifatnya seperti ini, dan karakteristiknya seperti ini. Itu adalah fungsi-fungsinya yang saya harapkan dari alat peraga ini, supaya anak-anak itu mudah dalam memahami materi tersebut, membedakan antara satu bangun datar dengan bangun datar yang lainnya dengan metode yang menarik dalam menyampaikannya. Inilah dia video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi untuk membuat alat peraga yang lainnya, sehingga anak-anak itu bisa tertarik untuk belajar matematika tanpa mengalami ketakutan dan mudah dalam menerima informasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.